Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Hartini dengan NIM 10405020, program studi D3 Keperawatan Politeknik Negeri Subang. Saya di sini akan merangkum buku yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi yang terdiri atas 10 bab, karya Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pancasila memiliki 3 landasan, yaitu yang pertama landasan historis, yang kedua landasan yuridis, yang ketiga landasan sosiologis. Tujuan Pancasila terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tujuan nasional, yang kedua tujuan pendidikan nasional. Rumusan Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama rumusan Pancasila secara etimologis, yang kedua rumusan Pancasila secara terminolog, yang ketiga rumusan Pancasila secara historis. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan individualis, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari: yang pertama ada nasionalisme kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme perikemanusiaan, yang ketiga ada mufakat demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa berkebudayaan. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Dirasakan perlunya Indonesia, yaitu Republik Indonesia Serikat memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Jordan Portofolio, Sultan Abdurrahman Hamid Al-Qadriye II, Sultan Hamid I, dengan susunan panitia teknis M. Yamin sebagai ketua, Ki Haji Dewantoro, MH Plavukesi Mohyatsir, dan RM Engforbat Jaraka sebagai anggota. Panitia tersebut bertugas untuk menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki pandangan kata falsafah Arab, filosofi Inggris, filosofia Latin, filosofie Jerman, Belanda, Prancis. Mohyamin menjelaskan dan membandingkan Pancasila sebagai filsafat dengan teori dialektika Hegel. Kemudian Sudirman Hartadipardjo menegaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan moral. Nilai atau value Inggris termasuk bidang kajian filsafat, yaitu nilai, etiologi, theory of value. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika atau etis adalah suatu cabang filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan moral. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikatnya, sila-sila Pancasila dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, hakikat konkret. Pancasila merupakan satu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dengan sila yang lainnya. Ada sila-sila Pancasila adalah sistem hierarkis, yang artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan urutan-urutan yang bertingkat. Materi muatan sila dalam Pancasila itu ada 5, yaitu muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan muatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Prinsip ideologi Pancasila terdapat 3 arti utama, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada ideologi Pancasila, yang kedua ada ideologi liberalisme, yang ketiga ada ideologi konservatif, yang keempat ada ideologi sosialisme, komunisme, yang kelima ada ideologi fasisme.
Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan menjadi dua, yaitu secara luas demokrasi Pancasila dan secara sempit demokrasi Pancasila. Unsur utama demokrasi Indonesia adalah prinsip musyawarah yang bersumber dari sila keempat Pancasila yang intinya adalah win-win solution. Perkembangan demokrasi Pancasila dibagi menjadi empat, yaitu periode 1945 sampai 1959 masa demokrasi parlementer, periode 1959 sampai 1965 masa demokrasi terpemimpin, periode 1966 sampai 1998 masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, periode 1999 sampai sekarang masa demokrasi Pancasila era reformasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada 1908 sebagai pengganti istilah The Rights of Man. Darji Darmoharjo mengungkapkan bahwa hak-hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang kedua ada hak-hak asasi ekonomi atau property right, yang ketiga ada hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah atau right of legal equality, yang keempat ada hak-hak asasi politik atau political right, yang kelima ada hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, dan yang terakhir yang keenam ada hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan pelindungan atau procedural right. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di masa Orde Baru, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dari jabatannya sebagai presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran. Perubahan pertama dilakukan oleh Sidang MPR tahun 1999. Arah perubahan yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Secara historis, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi 2 bulan sejak ditetapkan, 18 Agustus 1945. Maklumat Wakil Presiden nomor X 16 Oktober 1945 mengubah pasal 4 ayat 1 dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, yang kemudian berlanjut dengan maklumat pemerintah 14 November 1945 membentuk kabinet parlementer. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, paradigma adalah contoh atau pola, namun dalam praktiknya komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus ditetapkan diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, sebab tanpa adanya suatu nilai yang jelas maka reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, dan brutalisme.